Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait review terakhir persiapan ujian PPK tahun 2022 menjelang persiapan Pemilu tahun 2024. Oke, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan di dalam. Jawaban yang tepat adalah dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Kita masuk soal berikutnya. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini merupakan hakikat dari. Jawaban yang tepat adalah Ing Madyo Mangunkarso. Kita masuk soal yang berikutnya. Pengamalan Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional. Merupakan karakteristik Pancasila sebagai. Jawaban yang tepat adalah sebagai ideologi yang terbuka. Kita masuk soal berikutnya. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu yang paling tepat adalah. Jawaban yang paling tepat dalam soal ini, asas penyelenggara pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. Kita masuk soal berikutnya. Berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang 1945 kecuali. Jawabannya adalah dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Soal berikutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, anggota MPR terdiri dari. Jawaban yang tepat adalah terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kita masuk soal yang selanjutnya. Dalam pemilu, seorang pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang. Jawabannya adalah prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Soal berikutnya. Negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang 1945, yaitu di dalam. Jawaban yang tepat adalah ketentuan Undang-Undang 1945, yaitu di dalam pasal 1 ayat ketiga.
Kita masuk soal yang berikutnya. Sistem pemerintahan yang desentralistik ditandai oleh penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Instansi vertikal yang ada di daerah diadakan untuk menyelenggarakan asas pemerintahan. Ya, jawabannya yang tepat adalah diadakan untuk menyelenggarakan asas pemerintahan dekonsentrasi. Kita masuk soal berikutnya. Dalam pemilihan kepala daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat. Jawabannya adalah paling lambat 3 hari setelah hasil rekapitulasi. Kita masuk soal yang berikutnya. Untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lainnya kelurahan, dibentuklah PPS. Apa kepanjangan dari PPS? Jawaban yang tepat, kepanjangan dari PPS adalah Panitia Pemungutan Suara. Kita masuk soal berikutnya. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? Jawaban yang tepat, yang mempunyai wewenang tugas untuk membentuk KPPS adalah PPS. Kita masuk soal yang berikutnya. Berapa lamakah masa kerja PPS? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, masa kerja PPS adalah 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Kita masuk soal berikutnya. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan? Ya, jawabannya adalah PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Kita masuk soal yang berikutnya. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Soal berikutnya. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara dan DPS hasil perbaikan? Jawaban yang tepat soal ini adalah Ketua PPS. Kita masuk soal yang berikutnya. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Berapakah jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? Jawabannya, anggota KPPS adalah 7 orang. Kepanjangan dari KPPS adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara. Kita masuk soal berikutnya. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi di bawah ini kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS. Kita masuk soal berikutnya. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali. Jawaban yang tepat, tugas dari Ketua PPK adalah kecuali adalah mengawasi kegiatan Panwascam. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini, kecuali melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. Kita masuk soal berikutnya. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, KPPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada pasal, jawabannya adalah pada pasal 71. Kita masuk soal yang berikutnya. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% dari jumlah penduduknya. Kita masuk soal berikutnya. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Ya, jawabannya adalah paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS, yaitu paling lama ... hari sejak dokumen daftar dukungan diserahkan kepada PPS. Jawabannya adalah paling lama 14 hari sejak dokumen daftar dukungan diserahkan kepada PPS. Soal yang berikutnya. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh, jawaban yang tepat adalah oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi Kemendagri, Menteri Dalam Negeri. Kita masuk soal yang berikutnya. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dilakukan oleh, jawaban yang tepat dari soal ini adalah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah apabila tidak ada pasangan calon yang meraih suara lebih 50% dari jumlah total suara yang ada, maka perlu pemilihan putaran kedua. Soal berikutnya, berikut yang dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu jawabannya adalah pejabat negara,
pejabat struktural, fungsional, maupun kepala desa. Soal yang berikutnya. Jumlah, alokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh. Jawaban yang tepat dari soal ini, jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu wajib melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah, yaitu pada 7 hari. Soal berikutnya, jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama adalah, jawabannya adalah penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampiran paling lama 15 hari. Kita masuk soal berikutnya. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu? Jawabannya adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, wujud kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi manusia dan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Soal berikutnya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum benar-benar dilaksanakan berdasarkan. Jawaban yang tepat adalah berdasarkan asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. Kita masuk soal yang berikutnya. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? Jawabannya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ini terdapat dalam pasal 9 ayat 1. Soal yang berikutnya, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur di dalam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah diatur penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada. Jawaban yang tepat dari soal ini, ya, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada, ya, bertanggung jawab pada saat melaksanakan rapat pleno. Kita masuk soal yang berikutnya. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah. Jawaban yang tepat dari soal ini, institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Kita masuk soal yang berikutnya. Anggota PPK dan anggota PPS dilantik oleh. Jawaban yang tepat, anggota PPK dan anggota PPS ini dilantik oleh KPU Kabupaten Kota. Kita masuk soal yang berikutnya.
Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang berhenti antar waktu disebabkan karena, jawaban yang tepat dari soal ini adalah anggota KPU berhenti antar waktu dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dan berhalangan tetap lainnya, serta diberhentikan dengan tidak hormat. Soal berikutnya, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota berhenti antar waktu dikarenakan, ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah mengundurkan diri dan diberhentikan. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.